Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Haleluya. Saya minum dulu. Ya. Biar tidak ada yang menyangka bahwa ini hanya gimmick. Iya. Sayang banget katanya nggak diminum-minum. Hari Minggu minum anggur, cakep. Oke. Yakin kali aku. Biasanya minggu pertama ya bulannya. Biasanya. Zaman Kudus. Oh gitu ya. Roti tawar ada? Kayak kita langsung ibadahnya kali ya. Di mana Ya, persembahan bisa dijalankan. Iya. Iya, itu yang paling penting. di mana 2 atau 3 orang berkumpul Wih, dalam nama aku ya kan? Wih. Sekarang kita udah ngumpul nih. Iya. Oke, tapi dalam nama Emily. Baru saya mau memuji Priska. Terima kasih teman-teman yang bergabung lagi bersama kita di Domba Tersesat. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan kita mulai aja langsung dari pertanyaan pertama. Melody Allen. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Shalom Pendeta Yeri, izin bertanya. Apakah dalam Kristen diperbolehkan mendoakan benda mati? Karena saya sering mendengar di gereja ada doa meminta berkat untuk alat-alat musik di gereja. Padahal menurut saya yang harus diberkati adalah pemain musiknya, bukan alatnya. Mohon penjelasan. Oh iya, ini kan gini kan biasanya sebelum ibadah penata layan doa persiapan. Nah kadang-kadang doa persiapan di depan jemaat yang udah hadir. Ya kan? Sebelum kita mulai misalnya ini kan area mimbarnya, kita berdoa. Dan biasa kan doa ada yang pakai mic, ada yang enggak. Mungkin dia mendengar doa. Tuhan kuduskan alat musik, kabel-kabel semua, Tuhan berkati semua mic, mimbar, alat stick drum, simbal semua. Ya mungkin dia pikir ini kan benda mati ya. Ya esensinya sih sebenarnya orang yang didoakan gitu loh. Ya, tapi biarlah instrumennya juga diberkati Tuhan. Tapi bukan berarti kita umat Kristen tuh diarahkan untuk mendoakan orang mati. Benda mati, maaf. Benda mati gitu. Ya kan benda mati ya nggak bisa diapa-apain gitu loh. Tapi benda mati bisa jadi alat Tuhan juga. Waktu di Kisah Rasul itu sapu tangannya Paulus bisa menyembuhkan orang gitu. Jadi tapi esensinya bukan di bendanya, si orangnya itu. Jadi esensinya benar di orangnya. Bukan mengkultuskan bendanya. Dan orang yang mendoakan bendanya bukan berarti dia mengkultuskan bendanya. Iya. Biar Tuhan pakai semuanya dengan baik. Iya. Udah cukup ya? Oke. Ya bisanya benda mati didoakan. Lucu juga sih tapi. Pas didoakan. Iya dah. Silakan. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Pas banget ya. Bahaya spontan Bareng lagi. Pertanyaan kedua, tersesat, oh tersesat. Ini Ya, dari Ustaz. Yamet Kudasi dong namanya. Yamet Kudasi. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Salam Pak Pendeta, Kak Priska dan Bang Ibob. Saya mau nanya, katanya bekerja itu ibadah. Kebetulan saya pengangguran sudah hampir 2 tahun. Apakah itu artinya saya tidak ibadah selama 2 tahun dan dosa saya menumpuk? Coba tolong Anda memberikan lamaran kerja dulu, gitu ya. Usaha dulu. Iya, jadi ya ibadah kan sejatinya hubungan kita dengan Tuhan. Bukan ditentukan lewat orang ini lagi punya pekerjaan atau lagi nganggur. Bukan berarti yang nganggur itu adalah orang yang nggak beribadah. Bukan berarti orang yang punya pekerjaan adalah orang yang selalu beribadah, gitu. Jadi patokannya bukan di kerja apa enggak gitu loh. Makanya ketika kita melakukan aktivitas, Alkitab tuh berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Oke. Jadi kalau waktu kamu menganggurlah seperti untuk Tuhan. Banyak-banyak berdoa ya. Iya. Siapa tahu pas keluar mukanya bersinar kayak Musa. Iya. Cobain Nganggur aja untuk dulu. Tuhan. Ya bagus tuh jadi pembelaan. Kenapa nganggur untuk Tuhan? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bagas T666. Coba. 666 tadi ya? gue ya. Oke, aku ya. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Shalom Pendeta Yeri, saya mau bertanya. Pakaian itu kan berasal dari adat
suatu suku atau negara dan bukan simbol agama. Ya. Nah, bolehkah ke gereja pakai sorban? Ke gereja pakai sorban. Kalau dia pakai, nanti asesmen bolehnya pasti dari kita. Kalau kita bilang boleh. Iya. Ada apa-apa bukan dia pasti. Pasti omongan ini yang dibawa-bawa nih. Sebagai legitimasi. Iya. Ya sebenarnya sih bebas-bebas aja gitu loh. Cuma kan ada etikanya gitu. Jadi pakaian tuh menarik. Kalau menurut saya, pakaian tuh bisa mengajar kita 3 hal penting. Kebenaran, nilai, sama asumsi. Ya kan? Misalnya kita berpakaian. Kebenarannya adalah semua orang pakai pakaian loh. Iya. Nah, nilainya adalah pakailah pakaian sesuai dengan tempatnya. Tapi itu bukan ranah kebenaran mutlak karena itu kadang-kadang mengenai selera. Ya kan? Ya sama juga misalnya kita bilang ya, kalau pakai baju berenang ke gereja boleh nggak? Ya nggak, sebenarnya dari Alkitab nggak ada arahannya atau harus gimana. Tapi secara etika masa iya pakai baju berenang. Jadi kalau kita menggunakan sesuatu yang sangat membuat orang-orang sekitar kita terganggu, nah ini ada ayatnya. Jangan supaya kamu ini jadi batu sandungan terhadap sesamamu. Anda masuk pakai sorban, ya jelas lah. Membuat sekitar Anda tidak bisa berdoa dengan serius. Pendeta khotbah juga dengan takut dan ragu-ragu. Ya. Kita gemetar semua nih. Cuma gara-gara masalah pakaian gitu. Nah, yang ketiga asumsi. Asumsi itu kayak gini, pakai baju hitam tuh kelihatan lebih kurus. Ya bisa iya, bisa enggak. Iya. Tapi kebenaran mutlaknya ya kita tahu, tapi bukan hanya kebenaran mutlak yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana menempatkan etika juga. Dan penempatan ketika kita berinteraksi dengan banyak orang. Jadi ya tahu siap-siap. tempat lah. Iya, maksudnya. tahu tempat. Dan kalau apapun yang Anda pakai ya siap-siaplah dengan judgement sosialnya. Ini Oke. Julio Aritonang. Wah. Aritonang. Ala itu loh Aritonang ini. Tersesat, haleluya. Salam Pendeta Yeri, saya mau nanya, apakah mendengarkan musik rohani bisa menambah iman tetapi jarang gereja? Wah. Oke, ini menarik nih. Jadi gini, esensinya adalah Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oke. Jadi iman tuh cuma bisa nimbul kalau ada objek masuk ke telinga dan panca indera kita. Nah, ini kan iman timbul dari pendengaran ya. Nah, kemarin ada yang nanya gimana kalau dia tuli. Nah, sebenarnya itu bicara soal panca indera. Iya. Jadi ketika firman kita tangkap dari panca indera, maka akan muncul iman. Gitu. Nah, lagu-lagu rohani kan kebanyakan isinya firman. Benar. Ya dong, mengambil inspirasinya juga dari firman. Nah, makanya lagu-lagu rohani itu syarat dengan firman sebenarnya. Nah, jadi ketika kita dengar lagu rohani, apakah mungkin iman kita bisa muncul? Sangat-sangat mungkin. Karena lewat pendengaran lagu yang isinya ada firman, lewat pendengaran firman itu akhirnya iman kita bisa bertumbuh. Gitu. Nah, makanya penting untuk kita juga mengkonsumsi lagu-lagu rohani selain membaca Alkitab dan beraktivitas melakukan hal-hal yang rohani juga. Gitu. Memang dia bertanya nih, kalau dia malas ke gereja cuman ditutup dengan itu, penggantinya adalah dengerin lagu rohani doang. Ya, ya sama kayak orang hidup bertahun-tahun makanya ciki doang. Iya, satu makanan itu aja gitu ya. Ciki makanan ringan ya, kalau dimakannya sekilo jadi berat juga, tapi kan ciki. Iya, tapi ciki, nggak ada Iya. vitamin. Artinya nggak ada harus nggak cukup cuma dengar firman lagu doang. Kita harus dengar firman, kita harus berinteraksi supaya kita bertumbuh. Kombinasinya lah. Ya. Ini firman-firman yang dimaksud tuh firman Tuhan ya, bukan Iya. firman Nutina. Kalian tiba-tiba nggak usah gue ibadah, yang penting gue nonton firman Nutina. Jadi karena main bola ya, kalau gitu Iya. Ini pertanyaan terakhir nih. Siap. Tersesat, haleluya. Aduh, udah nggak bisa ngomong haleluya. Udah belibet ngomong haleluya. Haleluya. Oke. Nanti latihan lagi ya. Latihan lagi, ayo bisa ayo Priska. Besok-besok jangan ya. Dari Ivanda Safa. Shalom Pendeta Yeri dan yang lain. Saya mau bertanya, kita kan umat awam, sesaat kita melihat hal lucu manusia pasti tertawa terbahak-bahak. Oke, apakah Yesus juga seperti itu atau sebaliknya? Terima kasih. Maksudnya kalau kita tiap hari, kalau kita ngeliatin sesuatu yang lucu, kita langsung tertawa kan spontannya Iya, iya. gitu. Apakah Yesus tuh dulu kayak gitu atau enggak sama sekali? Iya. Karena Yesus tuh manusiawi banget Iya. gitu ya. Karena Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan juga. Jadi banyak banget sisi kemanusiaannya juga muncul. Ya kan? Dia pernah takut,
Ya kan, ketika di Taman Getsemani Iya, dia pernah bergembira, dan saya rasa reaksi spontan Yesus juga ketawa lah. Iya. Jadi Yesus kayaknya bukan kayak kumpulan rame-rame orang, toto ada yang ngejok terus yang lain ketawa terus dia diem. Psycho Lebih nggak karena sih? asik ya kalau itu ya. Iya, Ngeri iya. banget. Iya. Oh, berarti kemungkinan ya teman tidak ada di Alkitab gitu Iya, kan. Ya, patokannya itu 100% Tuhan, 100% manusia gitu. Iya, gitu. Yang pas Yesus nyembuhin orang lumpuh yang diturunin dari lantai 2 apa 3 itu. Iya. Itu tuh siapa ya yang disembuhin? Jadi dia lagi itu yang bawa itu nggak ditulis nih, 4 orang. Jadi ketika dia lagi ngajar di depan banyak orang, lalu ada orang yang membawa orang yang lumpuh, tapi udah nggak bisa kehalangan orang. Akhirnya 4 orang kreatif ini ngejebol loteng, lalu nurunin langsung di depan Yesus. Dan Yesus puji nih iman 4 orang ini. Dan akhirnya orang ini disembuhkan. Bukan karena iman orang ini, tapi 4 orang yang 4 orang bawa. temannya yang bawa Iya. itu. Nah menurut aku di situ juga kayak Yesus tuh ada ketawa-ketawa kecil nggak sih? Ya nggak sih, kita kayak nekat banget tuh sampai kayak gitu nggak sih kalau dia manusia Kayaknya memang reaksi spontan normal lah. pasti Iya, kayak kan? gitu kan kayak, wah kreatif nih gitu, pasti ada, nggak mungkin Yesus kayak, Iya. Apa? Kalau tiba-tiba itu di depan Yesus kan dia, kayak gue nggak bikin mukjizat apa-apa deh. Kenapa tiba-tiba ada orang turun ya? udah ada stuntman dari zaman Yesus. Oke, berarti itu jawabannya adalah Yesus 100% manusia, 100% Tuhan juga. Jadi apa yang dilakukan manusia pasti Yesus juga lakukan kecuali dalam hal dosa. Itu doang. Iya. Kayaknya orangnya asik juga karena kan anak-anak juga Iya. disuruh datang kan. Asik Yesus. Sakeus saja disuruh ini kan, turun aku ke rumahmu gitu. Nah, iya benar. Santai itu emang Yesus. Biasa juga Priska. Jadi malu. Ingatannya kepada Zakheus. Yuda, Zakheus, Bocor ya. Ya, teman-temannya adalah pemungut cukai dan profit Allah. Terima kasih banyak episode kali ini, kita tutup dengan shalom. Shalom.